Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dengan selesainya konstruksi layang LRT Jakarta di atas layang Tol Wiyoto Wiono dan tersambung secara utuh, maka pekerjaan dilanjutkan dengan pemasangan pagar pembatas. Seperti yang kita juga lihat di sepanjang jalur LRT Jakarta yang sudah selesai, terdapat pagar pembatas di kedua sisi layang tersebut. Setelahnya dapat dilanjutkan dengan pemasangan bantalan rel dan juga rel kereta LRT Jakarta. Akses-akses menuju ke stasiun juga sudah banyak yang disiapkan. Ini salah satunya adalah di stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Untuk yang sisi barat dapat kita lihat tiang-tiang ataupun pilar-pilar sudah berdiri dengan rangka-rangka yang nantinya dapat dipakai oleh para pejalan kaki menuju ke area stasiun, dan itu berada di sekitar McDonald. Baik, perjalanan pemantauan kita mulai dari perempatan Arion Mall. Untuk bagian bawah dari layang LRT Jakarta yang cukup rendah di sini sudah selesai pekerjaan median jalan. Dan untuk pagar-pagar pembatas ya, barrier-barrier beton dan juga barrier-barrier plastik juga sudah dilepas, serta jalur-jalur yang pernah ya dipakai sebelumnya untuk konstruksi dibuka kembali dan dapat dilewati oleh kendaraan sehingga akses menjadi lebih lapang. Di bawah dari layang ini terdapat saluran air ya yang berada di median jalan dan berfungsi untuk mengalirkan air yang berlebih di layang LRT Jakarta. Pilar-pilar makin ke arah barat menyusuri Jalan Pemuda semakin tinggi. Hal ini dikarenakan posisi dari platform ataupun peron stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun berada di lantai paling atas. Sedangkan untuk LRT Jakarta fase 1 yang lama, stasiunnya memiliki peron yang berada di lantai 1 ataupun lantai pertama pada saat kita naik menggunakan akses baik itu anak tangga, eskalator ataupun lift. Jadi memang untuk posisi peron berbeda di antara dua stasiun yang lama dan juga yang baru, sehingga ada semacam tanjakan ya ataupun agak lebih menanjak jalur LRT Jakartanya menuju ke arah barat atau ke arah layang LRT Jakarta yang baru fase 1B. Untuk akses anak tangga, stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun kita lihat sudah selesai. Kemudian mulai disambungkan dengan akses halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati yang diintegrasikan. Lalu untuk ke arah barat ya, yang berada di sisi selatan masih belum ada pekerjaan lanjutan, sedangkan yang di sisi utara di dekat McDonald dan juga SPBU sudah ada pilar-pilar yang berdiri yang tadi kita lihat rangka-rangkanya sudah banyak yang disiapkan untuk menjadi JPO ataupun jembatan penyeberangan orang yang nanti dapat diakses oleh calon penumpang LRT Jakarta. Cukup panjang ya, kita lihat agak berbeda dengan JPO-JPO lainnya. Apakah akan ada integrasi dengan halte Transjakarta Rawamangun di sini? Nanti kita akan pantau bersama. Jalan Pemuda sendiri ke arah ujung masih menyempit ya karena adanya pekerjaan ataupun area konstruksi yang terpakai. Nah, di bagian dalam kemungkinan juga akan dilanjutkan dengan pekerjaan perapian median jalan sehingga nanti ya pembatas-pembatas yang ada di sini dapat dibuka dan arus kendaraan di sepanjang Jalan Pemuda menjadi lancar serta normal kembali lajur-lajurnya. Untuk sambungan dari pilar-pilar yang kita lihat sebelumnya di sini menggunakan teknologi konstruksi balance cantilever, sudah dibuka besi-besi ataupun rangka-rangka backistingnya dan mulai dipasang net ya ataupun jaring pengaman yang berfungsi untuk menahan material-material yang jatuh dari area-area konstruksi. Sedikit kita berputar ke arah balik ya, untuk area yang ada di sisi utara sama halnya dengan yang di seberang. Bahkan layang LRT Jakarta di sini sudah terpasang rel kereta ya dengan bantalan slab track ataupun bantalan betonnya.
Di bagian pilar-pilar juga sudah disiapkan pipa-pipa yang diklem, kemudian pipa-pipa inilah yang berfungsi untuk mengalirkan air yang berlebih di jalur LRT Jakarta, di treknya ataupun di rel, dan diteruskan ke saluran-saluran air yang sudah disiapkan. Ini adalah halte Transjakarta Rawamangun. Halte ini adalah halte lama, butuh sekali untuk dapat direvitalisasi dan ditambahkan fasilitas publik yang nyaman sehingga para penumpang dapat manfaatnya. Baik, langsung saja kita bisa lihat rangka-rangka baja di sini sudah disusun-susun, kemudian disambungkan satu sama lain membentuk jembatan penyeberangan orang ataupun JPO. Nanti ada ruangan yang akan dibuka ya. Di sini sudah kelihatan aksesnya. Ruangan tersebut adalah akses menuju ke arah area concourse ataupun ke gate yang nantinya bisa dipakai masyarakat tapping dan validasi akses sampai ke arah peron di bagian atas. Kemudian ke arah timur lagi untuk eskalator juga sudah selesai menggunakan penopang-penopang dengan struktur baja seperti ini dan tersambung dengan akses ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun yang ada di sisi timur. Bahkan untuk ke halte Transjakarta Sunan Giri Kayujati kita melihat ada liftnya. Halte ini sama dengan halte Transjakarta Rawamangun di bagian belakang, perlu sekali untuk dilakukan revitalisasi dan ini menjadi cukup penting dikarenakan halte tersebut terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Perpindahan penumpang dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya membutuhkan tempat ruangan untuk bertukar ataupun interchange ataupun transit. Kita kembali ke arah Arion Mall. Nah, ini adalah bagian paling akhir yang masih ditutup ya di perempatan traffic light yang ke kiri ke arah Pulau Mas. Ada bagian scaffolding yang ditutup rangka-rangka besi di sini. Itu adalah area yang akan disambungkan dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayujati. Di sebelah kiri kita dapat melihat tadi ada bangunan-bangunan yang dibongkar. Apakah itu ada hubungan dengan pekerjaan stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun? Belum diketahui. Kendaraan-kendaraan yang kita lihat juga banyak yang parkir di pinggir jalan sehingga terkadang memakan badan jalan dan membuat arus lalu lintas tersendat. Kawasan Jalan Pemuda ini lebih dahulu selesai dibandingkan dengan lainnya karena memang groundbreaking dilakukan di sekitar area Stadion Velodrome. Dan setelah groundbreaking, permulaan pembangunan juga dilakukan di area tersebut, lalu perlahan menuju ke arah barat. Baik, di perempatan Pramuka Ahmad Yani dan juga di atas crossing tol kita akan melihat perkembangan pembangunan dari layang LRT Jakarta yang melintasi kawasan tersebut. Nah, sudah dipasang pagar-pagar pembatas ataupun parapet, yaitu pagar dinding yang cukup rendah sebenarnya tapi dapat mengamankan area dari jalur LRT Jakarta ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemasangan masih berlangsung jadi belum selesai secara keseluruhan. Untuk area di tengah tol itu juga ditambahkan jejaring ya, ataupun jejaring pengaman safety net namanya agar kendaraan-kendaraan yang lewat di bagian bawah itu tetap aman dari proses-proses konstruksi. Kita pindah ke Jalan Pramuka ya. Untuk halte Transjakarta Simpang Pramuka itu masih halte sementara. Kemungkinan di tahun ini akan dikembalikan ke halte yang lama yang sudah dibangun, yang sudah direvitalisasi. Nah,
Di bagian tengah harusnya di sini nanti akan ada JPO ataupun jembatan penyeberangan orang yang mengintegrasikan stasiun yang ada di depan Pramuka BPKP dengan simpang Pramuka ataupun halte Transjakarta yang ada di sana. Untuk akses menuju ke stasiun kita lihat pilar-pilarnya sudah banyak yang berdiri dan mulai disambungkan ya di bagian atas. Akses-akses baru kita lihat di sisi timur dari stasiun, kemudian di sisi barat belum begitu kelihatan. Secara target keseluruhan konstruksi akan selesai pada bulan Maret atau April, lalu dapat dilanjutkan dengan uji coba setelahnya. Pemasangan rel mungkin akan dilakukan secara paralel sehingga pada saat uji coba itu sudah selesai, yaitu mungkin di bulan 5, 6 atau juga 7. Yaitu bulan Mei, Juni, Juli. Sedangkan pada bulan Agustus diharapkan sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat moda transportasi ini, dan fase 1C sebagai sambungan dari arah Manggarai sampai ke arah Duku Atas dapat juga dilanjutkan ya. Jadi tidak tanggung sampai di Manggarai, tetapi tersambung dengan banyak moda transportasi yang sudah ada di kawasan Duku Atas. Kita masuk ke jalur cepat di Jalan Pramuka. Sebenarnya kalau ini digabungkan akan lebih lebar, lebih luas dan lebih lapang aksesnya. Ya, seperti yang ada di Jalan HR Rasuna Said. Kemudian pilar-pilar yang ada di sini 76, 77B, 78 ya, dan pilar-pilar sebelumnya sudah mulai ditimbun di bagian bawah ataupun di sekitar pondasi pilar. Lalu terdapat beton-beton pracetak ataupun beton-beton UDIJ yang dipersiapkan untuk menjadi saluran air. Nah, ini yang tadi disambungkan dengan pipa-pipa ya ke bagian atas layang LRT Jakarta yang berfungsi sebagai drainase. Jadi air yang berlebih tidak menggenang di jalur kereta. Di bagian dalam area konstruksi terdapat batang-batang beton girder ya yang masih belum dipergunakan. Kemungkinan ini akan dibawa ke arah flyover Pramuka dan menyambungkan pilar-pilar yang sudah berdiri di sana. Cukup banyak kita lihat ya. Sebenarnya ini adalah segmen-segmen beton yang disambung sehingga membentuk beton memanjang dan akhirnya bisa dipergunakan untuk menopang layang LRT Jakarta. Dibutuhkan dua girder beton untuk bisa dibentangkan di antara pilar, kemudian di bagian atasnya dicor membentuk lantai. Ini adalah halte Transjakarta Pasar Genjing. Halte ini diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka yang ada di depan. Hanya saja belum ada pekerjaan integrasi ya. Pekerjaan-pekerjaan lebih banyak penyelesaian dari stasiun ini sehingga secara konstruksi selesai, baik itu area dinding yang kita lihat serta bagian atas atap, pemasangan solar panel dan lanjutan-lanjutan pekerjaan seterusnya. Menuju ke arah underpass sudah tersambung dengan baik dan utuh ya. Sedang ada proses pengecoran nampaknya yang belum selesai di atas rel kereta aktif yang sekarang dilewati oleh KAJJ ataupun kereta jarak jauh menuju ke arah Senen yang ini. Biasanya lantai-lantai yang sudah dicor untuk rangka-rangka besinya mulai dilepaskan ataupun dicopot ya. Lalu bisa dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan pagar pembatas atau parapet. Sama halnya dengan di sini setelah dari underpass menuju ke flyover Pramuka. Kita melihat ada bondeks-bondeksnya, lempeng-lempeng besi yang ditaruh di antara dua batang girder, kemudian biasanya ditambahkan dengan besi fabrikasi ataupun anyaman besi yang nantinya akan menguatkan struktur lantai dari layang LRT Jakarta. Kita sampai di pilar 114B.
Nah, pilar ini terhubung dengan pilar 116B menggunakan steel box girder dan dalam tahap penyiapan pengecoran lantai. Terlihat kendaraan-kendaraan besar membawa batang-batang besi yang nantinya dianyam menjadi besi fabrikasi dan ditaruh di struktur cor-coran lantai layang LRT Jakarta di sini. Selain itu juga ada steel box girder di bagian samping, nantinya akan dibentangkan di pilar yang ada di sekitar pertengahan ya, yang ini nih, menuju ke arah seberang ataupun ke arah Matraman. Nah, ini untuk girder betonnya sudah dinaikkan ke atas, kemudian untuk steel box girder berada di samping girder beton. Tampaknya pasangan yang agak berbeda ya. Mungkin si girder baja itu nanti akan digeser ke arah pilar yang ada di sini. Apakah akan ada pilar satu lagi? Ini juga belum diketahui. Karena kalau diteruskan memang cukup panjang ya. Jadi sambungan steel box girder di antara dua pilar tersebut kemungkinan bisa sampai 80 dan 100 meter. Menuju ke arah stasiun Matraman, tinggal satu pilar lagi yang bagian pier head-nya dipersiapkan untuk dicor. Kemudian mulai dibentangkan beton-beton girder memanjang di antara pilar-pilar, dan yang ini siap dilakukan pengecoran. Terdapat satu pilar portal, pilar 134B yang akan menopang layang LRT Jakarta ke arah stasiun Matraman. Sudah ada rangka atap yang lengkap dan masuk dalam tahap penyelesaian atap dari stasiun yang ada di depan. Jembatan penyeberangan orang ini akan ada di sekitar sini dan disambungkan nanti dengan halte Transjakarta Simpang Matraman ya, kalau tidak salah, atau halte Transjakarta Matraman. Kita kembali ke arah timur. Ini adalah penyeberangan rel kereta aktif di bawah layang LRT Jakarta. Dan pilar dari layang LRT Jakarta itu persis berada di pinggir jalan. Pilar ini adalah pilar portal, terdiri dari dua pilar yang menopang layang di bagian tengahnya, dan di sepanjang underpass terdapat 1, 2, 3, ada 4 ya. Beton-beton pracetak juga ditempatkan di area ini untuk dipakai sebagai saluran air. Biasanya akan digali terlebih dahulu di bawah dari pilar-pilar layang LRT Jakarta, dan di pilar tersebut dipasang di klem pipa-pipa VPC yang nantinya mengalirkan air dari arah layang LRT Jakarta. Untuk stasiun Pasar Pramuka, pekerjaan dinding kita lihat di sini masih berlangsung. Akses belum banyak ya yang kita perhatikan. Sisi utara ini sudah ditutup dengan barrier-barrier ataupun pembatas. Namun pekerjaannya belum begitu kelihatan. Termasuk sambungan dengan halte Transjakarta Pasar Genjing ya. Nah, apakah akan tercapai nanti pada bulan Maret? Sedangkan halte ini yang kita lihat juga adalah halte lama yang perlu direvitalisasi, apalagi kalau terintegrasi dengan halte dan stasiun, maka penumpang akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Dibutuhkan ruangan-ruangan yang lebih lega ya untuk menampung kondisi-kondisi tersebut. Jalan Pramuka ini kalau disatukan antara jalur cepat dan jalur lambat akan menjadikan lebih lebar ya secara ukuran jalan. Dengan begitu maka kendaraan yang lewat pun lebih banyak dan lebih lancar. Ini juga sama, halte Transjakartanya ada halte yang lama.
Nah, sementara masih menggunakan semacam dermaga yang menghubungkan halte tersebut dengan bis-bis Transjakarta yang berhenti akibat adanya celukan-celukan yang ruangannya sempit, maka manuver-manuver bis Transjakarta itu tidak bisa sempurna, dapat parkir persis berada di pinggir dari halte, dan itu membuat celah yang cukup besar serta berbahaya bagi para penumpang. Baik, kita akan pantau bersama perkembangan dari layang LRT Jakarta ini, karena diharapkan di bulan Maret atau juga di bulan April konstruksi selesai dan dapat dilanjutkan dengan uji coba. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.